Bayangkan Anda sudah memanggil 28 pemain terbaik bangsa. Semua berharap bisa berseragam merah putih di panggung terbesar. Tapi tiba-tiba, hanya 23 nama yang bertahan. 5 orang harus tersingkir. Pertanyaannya, siapa yang bertahan, siapa yang tersingkir, dan mengapa keputusan Patrick Kluivert ini bisa mengguncang ruang ganti timnas Indonesia? Benarkah Emil Audero, sang kiper Serie A, terancam jadi nama pertama yang dipulangkan? Bagaimana nasib pemain naturalisasi seperti Jordi Amat dan Shane Patinama? Dan apakah Egy Maulana Fikri serta Ramadan Sananta juga jadi korban keputusan besar ini? Semua pertanyaan itu menciptakan drama besar jelang laga berat kontra Arab Saudi dan Irak. Keputusan Kluivert ini terasa seperti vonis. Emil Audero, yang semula digadang-gadang jadi kiper utama, justru belum pulih sepenuhnya dari cedera. Ketua BTN, Sumarji, bahkan menyebut kemungkinan besar Emil batal bergabung. Sementara itu, Reza Arya Pratama dan Nadeo Argawinata dipanggil dadakan. Seolah-olah Kluivert mengumumkan, tak ada tempat untuk yang tak siap. Nama-nama lain yang diprediksi dicoret makin menambah perdebatan. Jordi Amat, bek kawakan yang sempat jadi pilar pertahanan Garuda. Yance Sayuri, sayap eksplosif dari PSM. Shane Patinama, bek kiri yang biasa jadi pilihan utama. Bahkan Egy Maulana Fikri, sang bintang muda yang sempat disebut masa depan tim, kini terancam hilang dari daftar. Ditambah Ramadan Sananta, striker yang dulu dielu-elukan di SEA Games. Namun, ada cerita lain di balik layar. Keputusan mencoret ini bukan sekadar teknis, hanya 23 pemain boleh didaftarkan. Ada spekulasi bahwa Kluivert ingin mengirim pesan, hanya pemain yang benar-benar siap mental dan fisik yang bisa bertahan. Rumor menyebut Kluivert tidak hanya melihat performa di lapangan, tapi juga disiplin dan kontribusi di luar pertandingan. Dengan kata lain, ada konspirasi terselubung. Beberapa nama mungkin dicoret bukan karena cedera, tapi karena standar profesionalitas sang pelatih Belanda. Di titik ini, konflik baru muncul. Bagaimana reaksi publik? Fans timnas di media sosial terbelah. Ada yang mendukung keputusan tegas Kluivert demi menjaga kualitas skuad. Tapi ada pula yang kecewa, terutama fans Egy dan Sananta, yang menganggap mereka seharusnya diberi kesempatan. Di kubu lain, muncul spekulasi apakah keputusan ini bisa memengaruhi chemistry timnas jelang laga sulit melawan dua raksasa Asia, Arab Saudi dan Irak. Yang lebih mengejutkan lagi, justru dua nama yang dipanggil dadakan Reza Arya dan Nadeo, kini mendapat sorotan besar. Bayangkan, dari awalnya tidak dipanggil, tiba-tiba bisa jadi kiper utama menghadapi lawan kelas dunia. Sebuah kejutan yang tak pernah diduga oleh banyak pihak. Namun, ada potensi konflik lain yang lebih dalam. Nasib pemain naturalisasi. Beberapa pihak mulai mempertanyakan, apakah naturalisasi benar-benar memberi dampak maksimal? Emil Audero tak fit, Jordi Amat mulai tergeser, Shane Patinama pun tak konsisten. Diskusi publik pun memanas. Apakah sebaiknya Indonesia lebih fokus mengembangkan talenta lokal? Di tengah segala drama, satu hal yang pasti, Kluivert harus menyiapkan skuad terbaiknya. Dengan hanya 23 pemain, tak ada ruang untuk kompromi. Emil Audero kemungkinan besar absen, tapi kehadiran kiper-kiper lokal seperti Nadeo dan Reza jadi kesempatan emas. Di lini depan, meski Sananta mungkin dicoret, ada nama lain seperti Ragnar Oratmangoen dan Ula Romeni yang siap mengisi kekosongan. Kluivert menegaskan bahwa targetnya bukan sekadar lolos, tapi membuktikan bahwa Indonesia bisa bersaing di level tertinggi Asia. Coretan 7 pemain bukan tanda kelemahan, melainkan strategi agar hanya yang paling siap yang tampil. Maka, babak baru dimulai. Pertarungan sesungguhnya menunggu di lapangan. Pertanyaannya kini bukan lagi siapa yang dicoret, tapi apakah 23 nama yang tersisa bisa membawa Indonesia meraih hasil bersejarah melawan Arab Saudi dan Irak? Jawabannya akan ditentukan di lapangan, bukan di daftar seleksi.